Sampah bisa menjadi masalah dalam hidup kita, tapi bila kita bijak dalam mengelolanya, sampah bisa menjadi sumber penghasilan baru dan memberikan kontribusi bagi kita dan kehidupan kita. Bagaimana sih kok bisa kayak gitu? Ayo kita lihat video ini bersama Bapak Edi Prianto di Cakap Komunika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini Surabaya tepat 1 Januari 2021 dan seperti janji saya untuk teman-teman di podcast dan YouTube, saya akan menyajikan konten yang lebih bermutu dengan menghadirkan narasumber yang lebih spektakuler. Dan pagi ini kita sudah terhubung dengan Pak Edi Prianto. Beliau adalah pendiri Kampung Edukasi Sampah. Sekaligus saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Pelindo 3. Assalamualaikum Pak Edi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Sehat Pak pagi. Edi. Semangat tahun baru Ya semangat tahun 2021. baru. Nggih, mudah-mudahan kita semua sehat Pak. Amin, amin, amin. Dan pandemi ini juga cepat berlalu. Ya ini sebenarnya kepengennya ketemu langsung tadi Pak, tapi karena kita yang nggak boleh gitu ya, maksudnya harus mengurangi intensitas pertemuan fisik, jadi kita bisa bertemunya lewat online meeting saja. Pak Edi sehat Ya, nggih? alhamdulillah. Ya, Sehat nggih, nggih. alhamdulillah sehat. Aktivitas diawali apa ini Pak? 1 Januari. Tadi pagi sepedaan ini, tadi dapat sekitar 62 kilo lah. Wah, 62 kilo. Tapi pulangnya andok soto. Bakar kalori, nambah kalori. Nah, kalau iya Pak, ini tadi pagi pas ini kita ngobrol santai aja. Tadi pagi pas saya buang sampah itu pagi-pagi, loh kok saya lihat memang tadi malam nggak seberapa rame ya, pesta pergantian tahun itu nggak terlalu rame, saya bersyukur sebenarnya, nggak terlalu bising hiruk-pikuk. Tapi saya lihat di depan ini, depan rumah ini memang banyak sekali ya sisa-sisa makanan, mungkin tetangga ini juga pada nongkrong-nongkrong depan rumah gitu Pak. Nah ini saya tertarik sekali masalah pengelolaan sampah yang saya kalau ngintip medsosnya Pak Edi itu banyak sekali ya edukasi di bidang itu gitu Pak. Sebenarnya seberapa urgennya sih Pak kita secara individu maupun kita sebagai, kalau saya sebagai ibu rumah tangga itu memikirkan tentang pengelolaan sampah dari rumah tangga? Ya, memang benar ya. Kalau kita melihat ya tidak hanya Mbak Lia tapi kita semua, saya tadi juga sepedaan, hampir di sepanjang jalan di pinggiran sungai itu penuh dengan sampah. Nah, Jadi, sampah dibuang dalam kresek dan itu jadi banyak sekali. Dan sampah-sampah itu banyak seperti styrofoam, kemudian plastik yang itu sulit sekali untuk terurai. Nah, ini sangat berbahaya tentunya. Nah, sebenarnya kita kembali melihatnya adalah siapa sih sebenarnya sumber dari sampah itu, siapa sih produsen sampah itu? Produsen sampah adalah kita semua, ya. oh Saya ya, juga termasuk produsen sampah, ya. iya. Kalau di rata-rata per orang, ya per hari itu setidaknya memproduksi sampah sekitar 1 kilo. Nah, Oh, dari 1 kilo ini proporsinya adalah kalau dibagi itu 35% adalah sampah anorganik yang 60-an%, 65% adalah sampah organik. Artinya apa? Yang sampah organik ini yang menyebabkan busuk, bau gitu ya. Tapi bisa diolah. Tapi yang sampah anorganik ini contoh kertas, plastik gitu ya. Ini yang nggak bisa diolah, styrofoam gitu ya. Ya kalau dipilah lagi sampah yang tidak bisa diproses didaur ulang ya, ini seperti plastik itu sekitar 17%-nya, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Kalau kita melihat situasi di sekitar kita, kita banyak prihatin karena sampah-sampah berserakan, sampah-sampah tidak dikelola sedemikian rupa. Sehingga semangatnya sebenarnya individu kita adalah kita harus ada kesadaran bahwa pertama membuang sampah itu harus dipilah dulu. Ya, dipilah dulu antara organik atau anorganik, antara sampah basah dengan sampah kering. Ya. Nah, yang bagus lagi adalah bagaimana kita mulai dari rumah tangga. Kalau rumah tangga ini sampah anorganiknya banyak, sisa nasi basi, sisa lauk basi, potongan sayur, kemudian buah yang busuk, ini adalah anorganik dan ini sebenarnya ini bisa diolah menjadi kompos, ya, tidak dibuang di tempat sampah karena kalau dibuang di tempat sampah ada proses mikroorganisme di situ itu menimbulkan bau dan itu menimbulkan penyakit nanti kalau dibawa oleh lalat gitu ya. Sehingga padahal ini bisa dimanfaatkan. Sedangkan sampah kering tadi ketika dipilah itu bisa diproses dalam komersial istilahnya atau dibuat nanti souvenir kerajinan tertentu ya. Tentunya tadi edukasinya adalah kita harus ada kesadaran pertama buang sampah pada tempatnya, tapi itu tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita sudah harus memilah sampah ya. Supaya mana yang terurai bisa terurai itu adalah kita harus olah, yang tidak bisa terurai adalah kita kelola dengan baik gitu.
Tapi nggak gampang ya Pak rasanya merubah habit ini ya, karena saya sendiri juga kalau buang ya mohon maaf aja Pak, ini masih langsung Campur. buang gitu aja, masih jadi Ya, dicampur, maksudnya ya, kan ya kasih kresek masukkan jadi satu. kresek, karena Ya, ada sebagian hati saya tuh bilang, "Ah, ini tugasnya Pak sampah," kan gitu ya ya, Pak ya. ya, Nah itu merubahnya gimana ya Pak? Maksudnya, aduh ribete ngono loh, maksudnya ya, misah-misah sampah gitu. betul. Jadi sampah ini sebenarnya ketika tidak dikelola dengan baik, maka menjadi sebuah musibah. Musibahnya apa? Tadi penyakit, ya, karena ini Mhm, sumber penularan penyakit. Yang kedua adalah ketika dibuang sembarangan tadi di pinggir sungai bisa terjadi sumbatan di selokan. Ini menimbulkan banjir, ya. mhm, Yang ketiga, dampak yang lain lagi adalah bahwa sekarang tempat pembuangan akhir untuk sampah ini sudah istilahnya darurat, ya, karena saking banyaknya, volumenya terus meningkat, nggak bisa direm, ya. mmm, Solusinya apa? Kita harus mulai memilah. Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya gampang aja. Kalau selama ini kan tempat sampah yang kita siapkan satu kan? iya, heeh, Ya, 1, kita harus siapkan adalah dua. Ya, minimal sampah yang 2 ya, sekarang existing ya, dan mhm, kita harus siapkan sampah satu lagi. Ya, mmm, sampah yang satu lagi tadi itu tidak harus tempat sampah khusus, bisa berupa karung atau plastik besar. Itu untuk nanti memisahkan sampah-sampah kering. Contoh, botol, ya, botol-botol bekas air mineral, masukkan di situ. heeh, Kertas, masukkan di situ, gitu ya. Kemudian logam, masukkan di situ. Sehingga sudah dipisahkan, nanti yang organik dan anorganik. Nah, anorganik dipisah dulu. Nah, ini pertama, ini harus dilakukan dulu. Sehingga nanti kalau itu dibuang, sudah terpisah. Kalau tukang sampah mengambil, sudah enak. Karena yang anorganik ini nanti sudah dikomersialkan. Ya kalau di pemulung itu kan mereka ngambil ngais-ngais kan itu, ngambil di situ. Kenapa? Campur. Tapi kalau dipisah gitu enak langsung. Namun sebenarnya ini bisa jadi pemberdayaan di masyarakat. Ya, mestinya ya di RT atau RW itu mulai digalakkan adanya bank sampah. Ya, lah bank sampah inilah yang nanti digunakan untuk menampung sampah-sampah kering tadi. Jadi kalau kita sudah pisahkan tadi di dalam karung aja paling sak karung gitu aja. Itu harganya cuma 2.000 itu. Masukkan di situ semua. Kalau udah penuh, store ke bank sampah. Itu ada mmm, nilai komersialnya, ya. oh bisa ya Pak ya? Bisa? Ya, ada nilai komersialnya. Kalau di tempat kami itu jadi apa namanya alat untuk iuran, ya, iuran warga. Ya, jadi iuran warga tidak pakai uang lagi, tapi menggunakan sampah. Membayar PBB itu juga bisa menggunakan sampah gitu ya. Bahkan yang Mhm, sebagainya. Kalau di Surabaya kan sudah itu, iya, pakai iya, botol kan itu untuk naik bis gitu naik ya di bis ya, Surabaya. mhm, Itu sudah inisiasi yang bagus. Cuman mhm, ini harus semua RT RW kalau semua punya bank sampah ini bagus sekali. Tak hanya tadi sampah-sampah kering ya yang bisa dikomersialkan, tetapi juga seperti minyak jelantah ya. Minyak oh, jelantah ini gimana tuh kebanyakan Pak gitu kalau ya. minyak Itu itu dibuang buangnya? langsung di wastafel. Kotor Mmm, kan? iya, heeh, Padahal itu kalau basah kalau apa dingin ya itu akan mengendap di spralon. Nah itu yang menyebabkan buntu. Itu jadi lemak lengket, ya. Ya mhm, putih-putih itu ya. mhm, Itu sumbatan. Akhirnya itu jadi buntu. Nah, padahal itu nggak boleh lah. Kalau juga minyak ini, jelantah ini masuk dalam tanah, itu juga merusak tanah. Sehingga nah, sebaiknya minyak jelantah ini sudah ditampung. Dan itu nanti akan diproses menjadi bahan bakar alternatif. Sekarang sudah banyak sekali oh, penggunaan bahan bakar alternatif. Ya, ini yang bisa dimanfaatkan juga. Artinya adalah barang-barang seperti minyak, sampah-sampah kering. Ini sebenarnya bisa menjadi nilai tambah ya apabila dikelola dengan benar. Nah, tinggal nanti yang sampah basah, Mbak. Sampah mhm, basah ini ya, ini juga sebenarnya gampang ngolahnya, tapi masalahnya mau atau mau tidak. apa enggak? Kalau bisanya pasti bisa, ini gampang Iya, ini. heeh, Tapi masalahnya mau atau tidak kan gitu. heeh, Lah, iya, ini memang harus mulai menyadarkannya memang pelan-pelan. Kalau di warga nggak bisa langsung semua. Harus ada yang oh, beri contoh, harus ada yang memberikan role model. Nah, kebetulan di tempat kami ini adalah role modelnya. Jadi beberapa biasanya RT RW itu berkumpul di sini untuk melihat mhm, secara langsung. Kalau dipilah seperti apa, ngolahnya seperti apa, sebenarnya itu gampang sekali kan, gitu loh. Nah, tinggal nanti iya, bagaimana prakteknya. Jadi dengan role model itu lebih mudah memang nanti mempraktekkan dalam lingkungan. Bahkan kemarin ada juga dalam satu RT nggak ada yang mau, ngolah nggak oh, ada yang mau. Akhirnya ada satu keluarga suami istri datang, dia khusus belajar itu. Karena RT RW-nya diajak nggak mau, akhirnya dia memulai dan ternyata itu menjadi nah, sesuatu yang bagus. Ada role modelnya dia akhirnya membeli komposter sendiri, ya, dia mengolah sendiri. Kemudian dicat yang menarik. nah, Akhirnya tetangganya pada bingung, ini apa? Ini ngolah sampah loh, kok bagus gitu loh. Hasilnya apa? Kompos. Oh, buat apa namanya media tanam loh. Kan loh, bagus juga gitu loh. Kalau gitu saya belajar gitu. Akhirnya tetangga sebelahnya ikut. Lainnya akhirnya di RT itu ikut semua. Jadi memang prosesnya adalah harus ada contoh, ya.
harus memberikan contoh, harus ada role modelnya sehingga rasanya dalam penerapan itu lebih mudah. Dan memang itu bukan pekerjaan yang gampang, tidak bisa langsung ayo langsung gerak semua, tidak ya. Harus ada Iya, yang memulai dulu gitu ya. Salah iya, satunya adalah harus dari kita individu masing-masing. iya. Loh, kalau sekarang nih kan sampah ini jadi ketambahan toh, Pak. Sekarang nih jadi apa ya, kayak kita bekas masker itu loh, Pak, bekas masker, terus tisu-tisu, terus kadang botol sisa hand sanitizer itu, Pak. Itu menimbulkan masalah baru juga ya, maksudnya limbah Ya, baru ya. juga ya? Terus Jadi pengolahannya gimana itu, Pak? ya, Kalau jadi di tahun 2020 ada permasalahan baru yang terjadi. Dalam kondisi pandemi COVID ya, yang terjadi adalah terjadinya kebijakan work from home ya. ya, Terjadinya kebijakan take away untuk beli ya, pembelian makanan. pembelian makanan. Ada kebijakan yang lain lagi adalah banyak sekali jual beli online gitu ya. Ya, Dan dari aktivitas ini ya, aktivitas ini tentunya ada volume sampah tambahan ya. Di rumah tangga volume semakin meningkat. Kenapa meningkat? Karena kebanyakan warga eh, semakin sadar akan resiko kalau makan di luar sehingga dia masak sendiri. iya, Sampahnya makin banyak ini ya. Juga sama tadi, kalau beli online juga sama ya, take away juga sama, ada bungkusnya. Nah, bungkusnya kadang tidak memperhatikan mana yang bisa daur ulang atau tidak. Banyak styrofoam, padahal styrofoam itu sudah tidak disarankan lagi, sangat berbahaya. iya, Plastik gitu ya. Plastik itu ketika kena panas itu bisa menimbulkan karsinogen atau kanker dan sebagainya. Nah, ini yang tidak disadari. Memang data di tahun 2020 ini sampah rumah tangga terjadi peningkatan. Baik itu rumah tangga ataupun di apartemen-apartemen ya, pemukiman ya, gitu ya. Ini cukup tinggi peningkatannya. Kemarin saya ambil data itu cukup tinggi di situ. Namun yang terjadi juga adalah ada sampah-sampah dalam tanda kutip yang sebenarnya harus dipisahkan lagi karena ini termasuk sampah medis. Ya, mmm, sebenarnya kita bisa menyebutnya sampah B3, bahan berbahaya dan beracun ya, tapi sebenarnya tidak bisa juga. Jadi sebenarnya kalau sampah itu bagi tiga. Tapi kalau oh sampah iya, secara umum kita bagiannya dua. Sampah basah, kering, organik, anorganik. Tapi ada lagi sebenarnya B3. B3, B3 itu contoh apa? Batu baterai, mhm, lampu, iya, sprayer gitu ya. Itu nggak boleh dicampur tadi di sampah kering. Tapi itu adalah B3 karena itu nanti pembuangannya juga berbeda, tidak boleh dicampur. Itu harus dipisahkan. Nah, di pandemi COVID ini ada juga sebenarnya yang perlu ya kita ketahui bahwa tisu bekas, tisu, kertas mhm, bekas ya, botol bekas itu juga bisa menularkan kalau penghuninya ternyata dia sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. iya, Nah, ini yang harus ada perhatian ketika ada di dalam tetangga kita ada yang ternyata terkonfirmasi COVID dan dia harus melakukan isolasi mandiri di rumah, maka sampahnya tidak boleh sembarangan. Sampahnya harus disendirikan, ya. Karena apa? Itu menjadi potensi penularan, ya. Di samping untuk pengolahan sampah khusus sampah-sampah infeksius ya seperti masker gitu ya. iya, Itu mhm, harus tidak bisa dibuang di tempat sampah TPA. Ini harus dipisahkan lagi gitu. Ini menjadi problem baru dan ini masih belum bisa dipecahkan di negeri ini ya. Kita iya, baru bicara sampah basah, sampah kering aja belum selesai, ada lagi sekarang sampah yang infeksius ya. Sampah-sampah dari dampak dari COVID ini. mhm, 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 iya. Malah saya pernah dengar, siaran radio swasta Surabaya itu, Pak, ada yang buang di Sungai Sidoarjo itu spring bed. Spring bed itu dibuang Ya, ke sungai, spring luar bed kasur biasa gitu ya. sekali, luar biasa. Mungkin dipikirnya kolam renang mungkin ya, Pak, ya, jadi spring bed-nya Yes, langsung dibuang ke situ. dia ini menyelesaikan masalah ya, tanpa masalah. Mhm, Hanya tanpa masalah buat dirinya. menimbulkan masalah Taruh baru. di mana udah dibuang gitu akhirnya. Dan itu banyak kita jumpai ya. Saya hampir sepanjang perjalanan tadi Heeh, sekitar 60-an kilo tadi saya menjumpai hampir semua sungai meskipun sudah dikeruk, tapi ternyata sampahnya masih banyak sekali. Di pinggir-pinggir jalan banyak buangan. Jadi biasanya kalau mau berangkat kerja bawa 2 kresek, taruh mhm, buang di situ sambil berangkat kerja dibuang di situ. Kebanyakan seperti itu kalau kita sadari bersama. Artinya apa? Bahwa kita semua masih belum menyadari. Ya, iya. belum menyadari. Jadi hanya berpikirnya adalah menang sendiri. Bahkan ada beberapa teman sampai ditulisi, yang buang sampah di sini adalah anjing gitu ya. Yang buang sampah di sini saya doakan masuk neraka. Ada seperti itu. Saking nemennya. Sampai seperti itu ya. Kita ya prihatin sekali itu. Iya, tapi masa kita harus mengedukasi orang dengan, apa ya, istilahnya kata-kata yang seperti itu, mungkin Iya, saking susahnya ya, Pak, ya. iya. Tipikal orang kita ini saking susahnya merubah, culture itu gitu. Lah kalau bicara role model ini, Pak, dari Pak Edi sendiri,
waktu dulu berangkat kemudian, concern dengan sampah ini apa, Pak? Yang melatar belakangnya apa sebenarnya, Pak? Kan Pak Edi wis sibuk gini loh maksud saya itu, kok Iya. masih concern ke sampah itu kenapa? Terutama sampah rumah tangga mungkin ya? Ya, dulu sebenarnya tanpa sengaja, Mbak. Jadi waktu itu awalnya sebenarnya kami, di tempat kami ini kan banyak sekali anak-anak ya. Mhm, Anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya. iya, Kami, mempertimbangkan ya, warga sepakat bahwa lingkungan kita harus kita buat lingkungan yang nyaman untuk anak gitu ya. Nyaman untuk bermain, nyaman untuk tinggal, ya mhm, nyaman untuk segalanya. Nah, apa yang harus kita benahi bersama adalah kita harus membuat lingkungan kita itu menjadi lebih baik ya. Pertama dihijaukan, yang kedua adalah bagaimana sampah ini ya menjadi sumber penyakit ini dikelola dengan baik gitu ya. Dari situ kita mencoba untuk belajar. Saat itu memang di awal-awal saya hanya punya tiga kader lingkungan ya. Hanya tiga mhm. orang kader lingkungan saya kebetulan. Kita waktu itu juga belajarnya otodidak dan kebetulan kita sering lihat ya, berkunjung ke beberapa tempat yang memang sudah sukses dalam pengelolaan sampah. Jadi kami pun juga mencontoh dari tempat lain. Jadi itu yang ternyata Mhm. paling gampang. Kita mencari role model yang sudah menerapkan. Kami coba yang bagus, kami contoh aja, udah contoh aja. Contoh dimodifikasi, ya. Ya, Justru akhirnya kami lebih bagus itu karena memodifikasi. Coba di sana yang bagus apa kita contoh. Jadi kami setiap minggu itu ya di tim kami ada kader lingkungan awalnya dari 3 menjadi 7, 7 itu menjadi 15, 15 jadi 25, sekarang sudah mhm, jadi kurang lebih 47. Cukup oh, banyak. Artinya apa? Memang prosesnya adalah bertahap. Dan saat itu iya, kita hampir tiap minggu kita mencari tempat untuk melihat. Jadi bukan bukan kita mencari apa-apa enggak, tapi kita pengen tahu apa sih kelebihan di tempat itu gitu loh. Kita contoh, oh ini ada yang bagus, ayo kita contoh gitu. Kemudian ada yang bagus kita contoh lah. Dari situ kita mencoba untuk melakukan pengelolaan. Ya alhamdulillah memang sejak tahun 2018 kita sudah banyak dikunjungi ya warga atau masyarakat untuk sharing ya bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga ini. Kami 2018 sudah sekitar 800 pengunjung ya, 2019 oh, itu sudah 1.760 pengunjung ya. oh, 2020 kami sampai Februari, habis itu kami tutup ya. Karena dengan kondisi Covid kami belum bisa buka sampai sekarang. Meskipun sekarang sudah banyak yang nanya, cuman kami masih belum berani untuk membuka untuk umum karena juga risiko buat warga ya, kami. Nah, betul. ini yang sedang kita kembangkan adalah nanti secara online, Mbak. Ini kami sedang Oh, siapkan gitu ya, ruangan khusus kayak nanti yang untuk heeh, istilahnya kita secara digital gitu ya nanti. kayak Kita masih virtual persiapan. virtual tour gitu ya, Pak, ya? Kayak Ya, sekarang kebun binatang kan juga pakai virtual tour gitu. ya, heeh. Nah, jadi seperti membayangkan saya ada di kampung edukasi sampah gitu ya? Ya, Seperti jadi itu. sebenarnya sama aja kok, semuanya kita sama. Kami juga masih belajar, belajar dari tempat yang lain yang sudah berhasil. Kan di Surabaya juga banyak itu yang berhasil. Surabaya pun ada yang belajar di tempat kami. Kalau bank sampah, ini Surabaya malah belajar di tempat kami. Kalau Mhm, pengelolaan sampah di Jawa Timur dengan menggunakan sumur resapan, ini referensinya di tempat kami, ya, untuk menggunakan sumur resapan. Bahkan mhm. kemarin dari Bali ya, dari kepala desa, lurah di Bali, sama Bengkulu kemarin, camat ya di Bengkulu, itu juga tempat ke kami. Datang, Jadi Pak? ya datang. Oh, Jadi iya. 2019 ya, Oh, iya. sampai yang Bengkulu itu Februari 2020, Oh, masih iya. ketika Masih belum, Covid mhm. masih, belum, anu ya, belum menyebar Belum ya, terdeteksi. ya. Belum Itu, terdeteksi. artinya mereka mereka melihatnya dari bahwa ada sesuatu yang menarik, ya. Ternyata kami awalnya gini, kalau sumur resapan itu dulu kami awalnya menggunakan biopori. Ya, biopori itu kurang maksimal, itu hanya untuk resapan air, tapi untuk pengomposan kurang. Tapi kami mencoba modifikasi mengembangkan dengan menggunakan sumur resapan namanya. Mmm, Nah, sumur resapan itu dengan lebih besar, dengan bis beton kami gunakan. Nah, itu adalah untuk mengompos ya, itu adalah sampah-sampah organik ya, dedaunan dan sebagainya. Nah, itu cepat penguraiannya. Ya, mmm. itu bisa berhasil ya. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih di tempat kami sekitar 11 ya, 11 sumur Oh. resapan ya. Udah sumur resapan. Pak, kalau untuk ya itu loh Pak, kaitannya sama magernya tadi saya untuk misah-misahin sampah. Menurut Pak Edi yang paling mudah atau metode yang paling sederhana yang bisa saya terapkan dari rumah itu apa Pak? Selain bedain kresek tadi itu apa, apa, tong sampahnya harus 2 ya Pak ya? Ya. Apa yang paling mudah apa ya Pak? Jadi nanti pertama, sampah pilah dulu, pilah Ya, sampah dulu ya, pilah harus dari rumah. Jadi yang tadi bekas, sayur Mbak, potongan heeh, sayur, buah, terus nasi basi, ya itu itu sendiri. pisahkan ya, Mhm, mhm. pisahkan. Kemudian yang sampah kering, kertas, kemudian plastik-plastik, Iya. pisahkan ya. Pertama itu Oh, lakukan itu dulu. heeh. Seandainya kita belum bisa mengolah, cukup itu lakukan itu. Sehingga ketika dibuang, tukang sampah itu terbantu nanti. Ya, tidak Oh, campur. Ketika dibuang di tempat pembuangan akhir, akhir. tidak tercampur, ya. Mhm. Jadi langsung itu nanti akan diolah.
Nah, langkah berikutnya sebenarnya akan lebih efektif tadi apabila kita ikut mengelola dan mengolah sampah ini. Ya, setelah memilah, maka kita bisa mengolah. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Kalau metode rumah tangga, kita Mm-mm. sebut dengan komposter Takakura. Ya, ini Takakura ini ditemukan oleh Master Takakura. Sebenarnya di Surabaya ini penemuannya juga. Di Takakura itu model keranjang gitu ya. Keranjang, Oh, keranjang saya itu pikir yang ada Jepang, pori-porinya. Pak. Suaranya kayak apa? Bunyi lafaznya kayak Jepang gitu, bukan ya? Iya, Oh, Master dari Jepang. Takakura itu dari Jepang. Oh, gitu. Oh, iya. Penemuannya di Surabaya. Jadi pengelolaan Oh. sampah, pengolahan sampah menjadi kompos itu Takakura itu adalah skala rumah tangga. Jadi masing-masing rumah tangga itu bisa melakukan itu. Ya, itu di internet banyak, di YouTube banyak juga caranya, sangat sederhana. Kak, itu bisa beli ya model keranjang Takakura ya, keranjang namanya, keranjang yang Keranjang Takakura. itu keranjang itu yang biasanya itu loh Mbak, apa namanya, ada lubang-lubangnya ya. Itu adalah untuk aerob ya, sistem aerob. Hmm. Atau kalau tidak ada, bisa menggunakan bekas cat yang besar itu, tong besar itu, Oh iya, heeh. cat itu, Heeh. kemudian tapi dilubangi. Ya. Oh iya, Jadi prinsipnya nggak boleh tertutup rapat, tapi harus ada lubangnya. Nah, nanti baru pinggirnya itu dikasih kardus. Ya, dikasih nanti kardus. dimasukkan di situ, tapi juga nanti harus ada starternya. Starternya adalah juga harus mengawali dengan kompos dulu, karena ini yang ada mikroorganismenya untuk Hmm. membantu nanti proses penguraiannya. Nanti di situ. Nah, sebenarnya itu aja, mudah kok, sangat mudah sekali. Udah, nanti tutup ya, Hmm. udah nanti itu akan terurai dan itu nggak berbau. Berbeda kalau di tempat sampah itu kan bau, kenapa? Kena lalat. Ya, lalat yang Ya, menimbulkan tadi bau. Ya. Nah, di situ ya. nggak akan bau sebenarnya. Nasi basi itu nggak akan bau ketika itu dimasukkan di dalam komposter misalnya. Nah, kalau skala yang besar itu menggunakan komposter, itu ditaruh di luar, itu bisa digunakan sampai 5 keluarga ya. 5 keluarga, Hmm. 5-6 keluarga bisa memanfaatkan di situ. Ya, kalau pengen aman ya udah sayur-sayuran, buah-buahan masukkan komposter Takakura. Kecil kan keranjang, Mm-mm. olah di situ. Lah, yang nasi basi, kemudian apa namanya takut bau itu di komposter yang di luar. Ya, kalau komposter dengan tong lebih besar. Ya, ini Hmm. memang detail Mbak teknis ya, menurut saya tapi nggak harus sampai ke sana gitu ya, karena ini kalau bicara ini cukup dalam gitu ya. Nanti Iya, Akura seperti apa, komposter seperti apa, nanti iya. sumber resapan seperti Mm-mm. apa, cukup dalam ya. Mm-mm. Tapi pada prinsipnya adalah lakukan pemilahan dulu, yang basah ya, yang organik dan anorganik pisahkan dulu. Kalau nggak bisa mengolah paling nggak pisahkan itu ya, nanti tukang sampah itu akan terbantu. Sehingga tidak langsung Hmm. nanti kalau jadi satu biasanya langsung dibuang tempat sampah, akhirnya pemulung itu juga nyari-nyari ngas-ngas di sana. Kalau sudah campur kan kotor nih, nggak mau ngambil. Plastik itu sebenarnya kemasan, plastik putih, plastik hitam, ketika dia masih belum bercampur dengan minyak dan sebagainya, ini masih masih bisa didaur ulang, masih jadi Hmm. uang ini sebenarnya. Cuma kan kita kan apa namanya kurang telaten ya. Ya mungkin Iya. pemulung ini telaten nanti, tapi paling tidak adalah kita pilahkan dulu ya. Dipilahkan dari pemilahan inilah nanti paling tidak di tempat pembuangan akhir itu tidak terlalu menumpuk sampahnya. Hmm. Loh, tapi ngemasnya sampah saya itu pakai plastik juga, Pak Edi? Ya nggak apa-apa, Plastiknya pakai itu plastik nanti aja. gimana? Nggak Pakai apa-apa? plastik aja, nggak Nggak apa-apa. apa-apa? Ya, Oh, nanti kan di tempat pembuangan sampah TPS itu akan ada pemilahan. Itu juga oh, membantu petugas yang di sana. Jadi ini proses sampah dari rumah tangga itu biasanya ke tempat pembuangan sampah TPS. TPS ini akan dipilah. Nah kalau sudah dipisahkan tadi, ini membantu petugas yang di sana. oh Nggak perlu milah gitu. lagi gitu, tinggal ngambil. Nanti ke Hmm. sana yang akan apa namanya mengkategorikan. Nah nanti yang organik ini nanti akan diangkut ke tempat pembuangan akhir. Oh Ya, gitu, iya ya. Karena saya ya, khawatirnya plastik, justru plastik pembungkusnya itu nanti gitu loh. Kan ya. kayak teman saya itu ada Pak yang jualan kantong plastik dari singkong Pak. Jadi kasava plastik itu bisa hancur gitu loh. Tapi kalau kita harus beli itu hanya untuk buang sampah ya kan mahal sekali Ya, gitu ya. mahal. Iya, Itu paling tidak, itu yang bisa kita lakukan dengan memilah, ya. memilah Cuman dulu. memang edukasi berikutnya, ini kan edukasi ini Mhm. tahapannya. Iya, Edukasi pertama adalah pilah dulu, ya. mhm. Sampah basah, sampah kering, sampah organik, anorganik. Setelah itu adalah kalau bisa adalah kita coba olah sampah organik. Nah, bisa lagi sampah kering tadi ya, buat per mukim, per RT atau RW, buatlah namanya bank sampah. Nah, Mmm, bank sampah inilah yang manajemen ini nanti mengelola apa namanya manajemen terhadap sampah-sampah anorganik ini.
Iya, toh nanti, hasilnya juga bisa jadi ini ya, Pak, ya, pendapatan juga untuk Ya, warga gitu nanti kan ya? tabungan, istilahnya jadi tabungan. Heeh, buat Jadi tabungan. tabungan. Jadi, kenapa kalau disebut bank sampah, ya seperti ini, seperti bank. Jadi Heeh, manajemennya juga seperti bank, jadi nabung kita. Jadi kalau kita punya botol misalnya hari ini saya, jual botol dapat, 50.000 maka dicatat di situ. Saya dapat tabungan 50.000 gitu ya. Besok mhm, lagi ada kertas, kertas ditimbang, ternyata saya dapat 15.000, masukkan di tabungan itu, mhm, 15.000. Kemudian ada minyak jelantah, ditimbang seberapa kilo dapat sekian, oh dapat 60.000, masukkan di tabungan itu. Nah, mmm, ini kalau akumulasi jadi tinggi dan ini menjadi sumber pendapatan sebenarnya. Dan iya, makanya ini adalah pemberdayaan sebenarnya. Cuman ini kan harus ada mengorganising gitu ya. Jadi makanya lingkungannya rumah tangga harus memilah. Yang kedua, RT-nya harus inisiatif, RW-nya harus inisiatif apa mendirikan bank sampah supaya apa ada pengelolaan. Nah, nanti sampah-sampah organiknya juga nanti dibantu oleh RT RW, nanti dibuatkan komposter, lah diolah di sana. Dengan sumber resapan juga bisa lah. Kalau seperti ini nanti, maka volume sampah bisa dikurangi. Kita paling hanya buang tinggal 25% aja. Itu kan oh, hebat sekali gitu loh, kita iya, kurangi 75% banyak, ya bisa kita iya, kurangi, tinggal kita residu aja, paling residu paling sekitar 25%. Itu sangat mhm, membantu sekali, ya. betul, Karena sampah ini ketika sampah kita yang kita buang dan ternyata itu bisa menjadikan penyakit, memberikan musibah bagi orang lain, berarti kita ini tidak peduli terhadap orang lain juga kan gitu loh. Nah, iya, makanya kita juga punya tanggung jawab bagaimana kita memilah dan juga ayo kita juga ikut mengolahnya. iya. Bicara role model nih tadi, Pak, yang, saya sebenarnya tertarik sih kalau nggak pandemi mungkin saya akan berkunjung ke kampung edukasi sampah. Sebenarnya edukasi seperti apa sih, Pak, yang di-share? Jadi ketika saya kepengen ke sana itu, seperti apa? Maksudnya yang saya dapat itu wawasan seperti apa aja? Ya, nanti, kalau di tempat kami tergantung. Jadi ada gini, ada yang mereka sudah memiliki contoh, memiliki bank sampah. Kalau Mhm. sudah memiliki bank sampah, maka kita hanya fokus nanti bagaimana pengelolaan bank sampah. Ya, Oh gitu. itu gitu ya. Kemudian nanti nanya lagi, "Oh, kami belum melakukan apapun." Berarti yang kami edukasi adalah bagaimana mulai memilah sampah itu sampai mengolahnya secara sederhana. Jadi kan ada praktek namanya menggunakan Takakura, Mmm, menggunakan, komposter aerob gitu ya. mhm, Itu yang nanti kita edukasi. Itu role model gitu ya, supaya iya, gampang nyontohnya, ya. mhm, Kemudian ada lagi yang nanti bagaimana nanti, pengelolaan lebih lanjut gitu ya, karena nanti turunannya banyak. Yang mulai nanti membuat tadi kompos gitu ya, membuat pupuk cair itu sampai ke sana, sampai bagaimana nanti pengelolaan bisa digunakan untuk, juga pemberdayaan, budidaya hidroponik misalnya, itu sampai ke oh, sana gitu. Jadi itu nggak hidroponik, berhenti sampai di sampah saja, itu mhm, sampai itu panjang itu urusannya, sampai nanti, oh budidaya perikanan, sampai segitu juga, karena iya, pakannya dari sampah itu sebenarnya nanti. iya, mhm, Jadi itu muter gitu ya, siklusnya jadi muter sebenarnya, pemanfaatannya. Nah, tinggal nanti kebutuhannya apa. Contoh kemarin kayak kayak di tempat apa, lurah-lurah itu hanya dia fokus, "Pak, saya hanya fokus untuk bagaimana saya ada anggaran untuk pengelolaan sampah secara, massal," gitu. Kalau komposter tidak bisa massal, ya berarti di sumur resapan, dengan sumur resapan itu dia belajar. Ya, ada yang mmm, juga belajar bagaimana pengelolaan tanaman obat-obatan untuk, apa namanya, kesehatan masyarakat sama akupresur gitu ya. Itu mhm, juga ada sebenarnya. Itu juga oh, sebenarnya kaitannya dengan itu. Ya, programnya cukup banyak sebenarnya, tinggal memang kita fokusnya saat ini di mana dulu gitu loh. Nah, yang mhm, datang di sini sebenarnya tidak hanya di fokus ada individual, ada rumah tangga, ada kelompok RT, RW, ada yang kelompok kader lingkungan gitu ya. Tapi juga banyak, sekolah gitu ya. Anak-anak sekolah itu yang memang mereka justru dikenalkan sejak dini, ini yang menarik. Tidak hanya sekolah-sekolah yang, apa namanya, sekolah anak-anak yang normal, tapi juga sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini saya sangat terharu ya. Terus terang ada sekolah kebutuhan khusus mereka dibawa ke sini, dikenalkan tentang pengelolaan sampah. Itu luar biasa. Artinya apa? Mereka sudah berpikir meskipun ini anak kebutuhan khusus, mereka juga harus diajarkan itu bagaimana caranya mengelola sampah ya. Dan memang yang mmm, tepat sebenarnya harus dari usia dini, bagaimana, sampah itu diajarkan dipilah, memilah. Jadi kalau plastik dibuang tempat yang khusus plastik, kemudian kalau yang apa bisa diolah dia di tempat yang organik seperti itu. Itu minimal mereka seperti lebih itu, melekat ya mhm, di iya situ. melekat. Nah, Biasanya lebih melekat mereka, Pak, kalau contohnya kan anak-anak pasti seneng tuh, Pak, kalau disuruh
ini yang tong sampahnya warna merah, ini berarti Ya, yang organik. Kan mungkin kita ya, bisa kreasi kan dengan ya. Nanti warnanya. mereka juga ini belajar untuk nanam bawa pot gitu. Nah, ayo nanam. Iya, Ya, pasti itu sewenang. istilahnya jadi role model dan Heeh, mereka terkesan di situ dan mereka mau bermain juga ada. Kami ya sediakan ada beberapa permainan ya meskipun terbatas gitu ya. Ya mhm. engklek, gobak sodor, Oh, boy-boyan itu tradisional, iya. tradisional. Tapi memang itu sebelum pandemi. Kalau saat ini kan Iya, tidak terima lagi ya. Karena sekarang ini kita jangan. sudah kerumunan soalnya. Iya, sekarang aduh menarik sekali ya. Perbincangan saya sendiri masih belum terlalu aware sih sebenarnya dengan sampah, tapi saya akan mencoba Pak, mulai hari ini coba kita awali dengan memilah dulu gitu ya Pak Edi ya? Ya, Ya awali dengan memilah dulu. pasti bisa Kayak ya. pasti ya Yang Pak, penting masalah kemauan kan gitu. bisanya bisa mau apa enggak lah itu loh Ya. masalahnya. Mana lagi saya ketambahan ini nih, aduh anak-anak bulu ini Pak, aduh itu sendiri juga kalau pagi ya saya bersihkan, maaf ya Pak, saya bersihkan kotorannya saya taruh di plastik. Nah itu saya masih belum tahu bagaimana itu nanti. Sebenarnya kalau punya lahan itu Mhm. buat aja istilahnya apa namanya lahan tanah-tanah ya Mbak ya bentuk Heeh. tanah itu dimasukkan ke tanah aja itu akan jadi Oh, di situ tinggal nanti atasnya ditanami. tapi masalahnya kan sekarang kalau untuk pecinta kucing itu Pak, biar gampang bersihinnya itu pakai pasir yang mengikat itu loh Pak, yang jenis bentolet apa sih lupa saya. Itu, jadi saya khawatirnya ketika itu ditaruh di tanah, pasirnya itu yang akan merusak lingkungan malah gitu loh. Sebenarnya pasir itu campuran Mbak, jadi tanah itu juga tanah murni itu juga tidak bagus, ada Oh, campuran pasirnya ya sisi oh pasir. Sebenarnya kalau saya yang paling gampang adalah kalau memang punya tanah itu mau jadi pupuk sebenarnya sama kotoran-kotoran hewan itu kan begitu kan ya cuman hmm, memang harus punya lahan ya. iya. Kenapa itu kok ada accident? Betul. Harus punya lahan lah, iya masalahnya memang Ya, sekarang tuh kalau perumahan-perumahan di Surabaya kan memang keterbatasan ya lahan juga terbatas di ya, Pak, situ. heeh, semua tanah dihabisin mentok untuk Habisin semua. keramik kan gitu, akhirnya kita nggak punya tanah gitu. Ya akan saya coba lah, Pak, untuk memilah sampah dari apa yang Pak Edi ngomong itu, Pak Edi sampaikan gitu. Ya namanya kan Menarik dicoba dulu ya. Kita iya mencoba apa yang bisa kita coba. Kalau memang kita belum bisa ngolah, paling enggak dipilah dulu aja lah. Ya. iya, Belajarnya adalah kita pilah dulu, ya. heeh, Kalau kita bisa sudah lakukan pemilahan, kita belajar coba pengolahan gitu ya. Itu namanya iya. proses. Ya. Iya, namanya proses. Nggih. Ya, Pak, menarik sekali perbincangan pagi hari ini. Nanti insya Allah kita akan, tersambung lagi dengan Pak Edi gitu, Pak. Terima kasih banget nih, Ya, Pak, waktu kita nih, dengan topik yang waktu lain. dengan topik yang lain. Walaupun, terpisah begini, tapi mudah-mudahan kita bisa menghadirkan topik-topik yang membuka wawasan ya, setidaknya membuka wawasan terhadap bahkan yang selama ini tidak saya pedulikan sama sekali gitu ya, kayak sampah ini tadi. Makasih banget loh, Pak Edi. Ya, sama-sama. Heeh, sampai ketemu Ya. lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, salam sehat Pak, makasih.